Tapara de Meredeta, siane de pujian nomor 114, ayat 1 ayat 2. Hatani dibata di turpu epistel di mingguta sadarion imana dibuat sian biddu Matius 10 sada memuka sian ayat 25 saat roh di ayat 27. Tajahama margati soring di ayat 27 rapita majasa. Songonomma hatani dibata. Ujuima didok Yesus hatana songonon, upuji ho amang, Tuhan namanggonggomi banua gijang do tanoon, ala ditamo dikoko hatai sian jolo nyaka napistar, dohot namaroha, gabe dipapatar hoi tuakka si odihonotton. Rapita ayat 27, saluhut nai ido yang gosahatna martua do akana tumangihon hatani dibata jala na upeopsa. Amin. Tapi gimana dipuji-pujian sian punguan kurina.
Meredde maita sen buget de nomor 627 ayat 1 ayat 3. Tahadi koma hapor seot tai songona hinatidakkon ni dongata sa hapor seot di sadok portibion rap mahita mandok au porsia di bata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit do tanaon au porsia di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai iman tinubuhon ni si Maria nagabe-gabeat siya tod di porbadia adorang sohabubuhan, ido tuhata, na tumao na bernit, di pangumungan ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banuatoru dong ditanom, na mula mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamu ni di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana, pai malasugot tu tanoon, mangumi halak na mangulu dot na mate. Au porsia ditodi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria topan yala Kristen akka nabadia, dohot dia sisa di dosa, dohot dia tai namado, mula mengulu sogot doging halak nang mate, dohot dia nguluan na sora suda. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat beribadah pada hari ini Minggu 4 Juni 2023, Minggu Hasid Tulusada Auni Dibata dengan topik Debata Situlusada Panopa Saluhut Nasana Adong. Izinkan saya membaca dengan bahasa Indonesia. Warta yang pertama, Pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar sampai hari ini berjalan dengan baik dengan jumlah jemaat di pos Tabanan berjumlah 17 KK. Bagi jemaat yang ingin beribadah di pos Tabanan dapat menghubungi koordinator pos Tabanan yaitu Amang Situa Esi Hotang dan anggota seksi sending Amang calon Sintua Pajar Sitompul. Warta yang kedua, jadwal kegiatan gereja minggu ini, koreksi untuk jadwal PAINA tertulis di warta atau yang dibagikan pukul 17 seharusnya pukul 19 WITA. Warta berikutnya, warta anak lahir pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 telah dikaruniakan seorang putri untuk keluarga A. Panjaitan S. Boro Tambunan yang beralamat di Jalan Tukat Banyusari Gang Anggrek Merah nomor 12 Denpasar masuk sektor 7. Anak dan kedua orang tuanya dalam keadaan sehat. Berikutnya, warta baptis kudus reguler. Sesuai dengan program gereja tahun 2023, maka pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 yang akan datang, gereja akan melaksanakan baptisan kudus reguler.
bagi jemaat yang akan mengikuti baptisan ini agar mendaftarkannya melalui majelis sektor atau langsung ke sekretariat gereja. Warta ketiga, warta pernikahan, telah menerima pemberkatan nikah, yaitu mempelai wanita nama Debbie Sinta Uli Boru Siahaan, SPSI, lahir 28 Agustus 1996, baptis 10 November 1996, dan CD 15 Juli 2018. Anak dari keluarga ayah Amiruddin Siahaan, ibu Ros Lilianti Boru Sitompul, beralamat di Jalan Tukatieho, Perum BCA Multijadi nomor 33 Tabanan, jemaat dari Pospel Tabanan HKBP Denpasar, Resort Bali. Dengan mempelai laki-laki bernama Christian Lawrence Lain SPT, lahir 17 November 1985, baptis 25 Desember 1986, dan CD 13 April 2003. Anak dari keluarga ayah Albiner Lain SE, ibu Sondang GS Boru Sitohang, beralamat di Jalan Pendidikan 1 Perumahan Geraha Kerti Blok D1 Denpasar, jemaat GPIB Maranatha. Pemberkatan nikah telah dilaksanakan di GPIB Maranatha Denpasar pada hari Sabtu 3 Juni 2023 pukul 9 WITA, dan Tuhan memberkatinya. Warta berikutnya, jemaat yang keluar dari gereja HKBP Denpasar. Mulai hari ini, Minggu 4 Juni 2023, telah keluar dari gereja kita atas permintaan sendiri, yakni Nyonya Manurung R. Boru Sianturi, beralamat di Banjar Gumicik Gang Garuda nomor 1, Ida Bagus Mantra Ketewel Gianyar, masuk sektor 1. Jemaat tersebut menjadi anggota jemaat GSJA El Roy, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, yang tidak satu dogma dengan gereja kita. Warta berikutnya, kebaktian Padang Keluarga. Sesuai dengan program gereja kita tahun 2023, perihal kebaktian Padang Keluarga, Gereja HKBP Denpasar telah terbentuk susunan panitia kebaktian Padang 2023, yakni sebagai Ketua Amang Sintua Esi Hotang, Sekretaris Inang Situa PS Sinaga, Wakil Ketua Amang Sintua Asi Majuntak, dan Bendahara Nyonya Sintua Ehe Siombing Boru Lumban Tobing. Untuk panitia yang berikutnya dapat kita lihat, kita baca pada warta yang sudah dibagikan di sektor masing-masing. Tambahannya untuk kegiatan ini, acara tersebut dilaksanakan pada hari Kamis 29 Juni 2023 pukul 9 WITA bertempat di Puspem Badung. Dalam acara tersebut akan diadakan perjamuan kasih. Dalam pengertian, konsumsi disediakan jemaat masing-masing sektor, dan Parhalado menyediakan tambahan lauk berupa sasang, dan dihimbau kepada semua anggota panitia dan seksi-seksi tersebut untuk dapat saling berkoordinasi di dalam pelaksanaan acara tersebut, dan kita berdoa acara tersebut diberkati oleh Tuhan. Warta berikutnya, perubahan jadwal PAINA. Seharusnya di hari Selasa, tapi berhubung ada kegiatan opening ceremony NHKB Cup 2023, maka dipindahkan menjadi hari Rabu tanggal 7 Juni 2023. Warta berikutnya, pertanggangan rumah tangga. Ada 2 pertanggangan rumah tangga pada minggu ini. Yang pertama di sektor 6, Jumat 9 Juni 2023 bertempat di rumah keluarga Amang Sintua El Silalahi, Inang ETP Boru Pasaribu, beralamat Jalan Kerta Dalam 12 nomor 24 Sidakarya, dengan pengkhotbah Amang Pendeta Mangasi Sianturi, dan yang beragenda Amang Sintua EH Simanjuntak, masuk 19.30 WITA. Yang kedua di sektor 10, di hari Jumat 9 Juni 2023 berbahasa Batak, bertempat di rumah keluarga Amang Sintua HA Maharaja Inang El Boru Berutu, beralamat di Perum Gria Nugraha, Gang Mangga Blok C12 nomor 674, dengan pengkhotbah Amang Pendeta Firdaus Sutasoid, dan yang beragenda Amang Sintua M. Mamora, masuk 19.30 WITA. Warta berikutnya,
Opening Ceremony NHKBD Denpasar Cup 2023. Pada hari Rabu 7 Juni 2023 yang akan datang, Naposo gereja kita akan melaksanakan kegiatan Opening Ceremony NHKB yang dihadiri oleh PGI Bali, MPUK Kota Denpasar, Pendeta, Dewan Koinonia, Paniroi Perhalado, perwakilan 2 orang tiap gereja yang ikut serta di NHKB Denpasar 2003, dan seluruh panitia dan Naposo HKBP Denpasar. Acara tersebut dimulai pukul 18 WITA sampai dengan selesai, bertempat di gereja HKBP Denpasar. Untuk kegiatan tersebut, apa saja yang dilombakan dapat dilihat, dibaca pada warta yang sudah dibagikan. Berikutnya, mohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah. Yang pertama, Amang E Simangungsong atau Opu Asima Doli. Yang kedua, Inang Nyonya Sianturi Boru Siombing. Yang ketiga, Amang R Silalahi. Yang keempat, Inang Nyonya Silalahi Boru Aruan. Yang kelima, Amang Situa Emeritus M Sibarani. Dan yang terakhir, Inang Nyonya Simanjutak L Boru Tabarat atau Opu Esther. Warta berikutnya yang berulang tahun. Majelis dan Jemaat HKBD Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari periode tanggal 4 Juni sampai dengan 10 Juni 2023. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada Matius 6 ayatnya yang ke-33, demikian bunyinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam bahasa Batak, sajemolo malului hamu harjaun di debata dot hati gorana dungi tabahanon nado sude aka odeng tuhamuna. Demikianlah firman Tuhan ini, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan dia terang sorgawi. Warta tambahan untuk kita pada minggu ini, seperti biasa pada setiap bulan di awal minggu pertama, maka setelah selesai pengumpulan persembahan 2, yang kedua kita akan melakukan persembahan ke depan untuk menunjang pelayanan diakonia dan sending. Demikianlah warta ini kami bacakan. Tuhan berkati seluruh program gereja pada minggu yang akan datang, dan Tuhan juga berkati kita semuanya. Shalom. Taparede madeta sian buket de nomor 826 los tapasa ma pilihan sada ado sadawi.
Damene debatana sumurung sian salu naroha. Imana mangarajai ate-atemuna dot pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma dita saluna. Shalom. Huriani Tuhata di Minggu Sedarion masuk mahita tu Minggu Trinitatis. Tritunggal Allah. Tiga di dalam satu. Hasitulu sadaun ni debata. Alani tersurat do di sada Musa sada ayat sada saha rode 2 diuduti mamuse ayat 26 saha rode ayat 20. Tapi uti hukma di bagasan rohatta. Dimulani mulana ditopa debata langit doho tanoon. Dungi tarulang ma tanoi gabe halongonan. Jala hulum di atas lungi. Dungi mangaria-ria matod dini debata di atas niaka aek. Dungi makuling musema debata. Tolema, ita topa majolma, tumiru rupata, tudus tu pangalahotta, asa dirajai dekke akana di laut, doho pidong akana martonga-tonga langit, dohot akadorbia, rodi sadok tanoon, nang sude gulok-gulok, akana majiril di atas tanoon. Jadi di topa debata jolmei tumiru rupana, rupana dituruhot debata laho manoppa ibana bawa do boru-boru nasida ditoppa dongi di pasu-pasu debata nasida ninna debata ma tu nasida marpinopari mahamu asa sopar hamu jala gohi hamu sadok tanoon jala patuduk hamu jala rajai hamu dekke akana di laut do pidong akana martonga-tonga langit rodi sude binatang akana majiril di atas tanoon ima sahakna tazahaman non di bagasta di bahasa Indonesia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita masuk ke Minggu Trinitatis. Memang persoalan Trinitatis di gereja, di kekristenan kita sudah selesai abad keempat, yaitu ketika terjadi konsili Nisea. Jadi saya yakin di antara kita tidak ada lagi persoalan masalah pemahaman tentang Trinitatis. Memang Bapak Ibu saudara-saudara sulit memahami dengan logika tentang Trinitatis ini. Karena banyak agama lain berkata bahwa kita menyembah 3 Tuhan. Banyak agama yang lain mengatakan kita adalah agama politeisme. Namun perlu kita ingat bahwa kita adalah bukan politeisme tetapi monoteisme. Menyembah hanya satu Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel, Yahweh Ehad. Dengarkanlah hai Israel, Tuhan itu Esa. Demikian juga tentang hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Tidak ada boleh Allah lain di hadapanku kecuali aku. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Esa. Namun, mengapa masih ada pemahaman Trinitatis? Inilah keluar biasaan ajaran agama Kristen.
memang di Alkitab tidak ada satu kata pun yang boleh kita lihat ditulis di sana Trinitatis. Namun kalau kita mulai dari awal sampai akhir, memang ada Trinitatis. 3 pribadi, 3 kehadiran dalam satu. Jadi saudara-saudara, memang sangat sulit untuk menjelaskan secara logika, namun hanya bisa diterima secara iman. Hanya secara imanlah boleh menerimanya. Dan itulah yang dikatakan oleh tokoh gereja Anselmus abad ke-10 berkata, percaya dulu baru mengerti. Jangan mengerti dulu baru percaya. Apabila kita mengerti dulu, yakinlah saudara-saudara tidak akan percaya kita. Tetapi apa dikatakan oleh Anselmus, percaya dulu baru mengerti, itulah kita yang sebenarnya. Saudara-saudara, mana tahu ada datang ke rumah kita saksi Yahova. Saya yakin itu mereka sekarang anggota jemaatnya berkeliaran mengunjungi jemaat-jemaat, menjelaskan tentang ajaran agama mereka. Karena ada beberapa Kristen Protestan yang tidak menerima ajaran Trinitatis. Yang pertama adalah gereja Mormon di Inggris yang didirikan oleh John Smith. Mereka ini tidak percaya ketritunggalan Allah. Yang kedua adalah saksi Yahova. Jadi saksi Yahova ini sudah sampai ke Indonesia. Mungkin tetangga kita ada juga memang. Mereka begitu membawa banyak buku untuk mengkaburkan pemahaman kita. Mereka berkata, siapa yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, itu adalah kafir. Tidak masuk surga itu, kata mereka. Nah, jadi kalau masih ada jemaat HKBP belum bisa menjawab, maka dia akan termegap-megap. Baharuan itu tuh inna. Nah, apalagi tidak ada pemahaman yang diterima melalui gereja. Saya yakin semua kita sudah belajar CD. Tapi banyak juga belajar CD ini aspemo, asal pihak modum. Bolosei banyak juga ketika datang ke gereja rohures, rohudul renges. Maka ketika ada pelajaran-pelajaran yang mungkin urgen, dia tidak bisa pegang kira-kira apa intinya. Maka saudara-saudara, memang saya katakan tadi sangat sulit untuk menjawab, menerangkan tentang Trinitatis ini. Tapi secara singkat, mana tahu ada nanti saksi Yahova datang ke rumah kita, langsung aja dengan praktis begini mengajarinya. Saudara-saudara, apakah ini? Ini adalah Bibel atau Alkitab. Kalau dipandang dari depan, apa namanya? Alkitab. Kalau dipandang dari belakang, Alkitab. Dipandang dari sisi, Alkitab. Demikian juga dengan Trinitatis. Jadi tidak boleh dipisahkan bahwa ini adalah satu. Hanya 3 kehadiran. Kalau dia dipandang dari depan, oh bagian depan. Kalau dia dipandang dari belakang, oh Alkitab bagian belakang. Kalau dipandang dari samping, dari sisi, oh Alkitab bagian sisi. Praktis amanginang, tidak susah. Nanti kalau ada saksi Yahova, sudah bisa kita menjawabnya. Ada lagi beberapa gereja yang tidak menerima Trinitatis, yakni Christadelphian, Christian Science, dan juga ada beberapa hal lagi memang yang tidak menerima ajaran ini. Maka jangan bingung saudara,
sama-sama Kristen, tetapi beda ajaran atau dogmanya. Namun saya kira khotbah ini menjelaskan bagi kita Amanginang di Trinitatis minggu saat ini, siapa Allah itu. Ayat pertama kita sudah dengar, pada mulanya. Ini liturgi kita waktu sekolah minggu, dimulani mulana. Apakah artinya pada mulanya? Dalam bahasa Inggris dikatakan in the beginning. Dalam bahasa Ibraninya Bereshit. Dalam bahasa Yunaninya he arche. Artinya sebelum ada waktu. Sebelum ada waktu, Tuhan itu sudah ada. Namun saudara-saudara, karena pemikiran manusia, pertanyaan ada pernah muncul seperti ini, dan aku tidak bisa menjawabnya. Kalau ada nanti Bapak Ibu bisa menjawabnya, datang nanti ke kantor. Amang pendeta, siapa yang menciptakan Allah katanya? Bodi yang semua kamang datang kenang, isi ditutu nama no paribata. Anggodang berhalusi. Ada musik suku cukun. Ada orang so di topa di bata langit do tanoon. Ado diula di bata amangin na. Jadong mamangalusi. Menyotokok. Bahasa menyotokok. Mula dong suku-suku songoni asa di tokok konin na. Nah saudara-saudara, dari situ pada mulanya sebelum ada waktu, Tuhan itu sudah ada. Siapa yang menciptakannya? Itu tidak bisa kita pikirkan. Karena apabila kita bisa memikirkan bagaimana tentang Tuhan, itu tidak Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah Almighty, Allah yang Maha Kuasa, Alfa dan Omega. Sebelum ada waktu, Dia sudah ada. Maka dari kitab Kejadian dimulai dengan permulaan. Dan pada kitab Wahyu adalah zaman akhir. Berarti kesimpulannya adalah Allah yang memulai dan Allah yang mengakhiri. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itulah permulaan dari segalanya. Setelah itu saudara-saudara, Allah menciptakan dunia atau bumi yang sudah ada itu, di mana dunia penuh dengan kosong dan penuh dengan kegelapan. Allah creatio ex nihilo, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau sekarang kan menciptakan dari yang ada menjadi ada. Tapi Allah adalah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Walaupun pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tapi bumi penuh dengan kegelapan dan kosong. Dalam bahasa Ibraninya tohu wapohu. Kalau diterjemahkan lebih luas adalah bahasa Indonesianya padang yang tidak ada kehidupan. Padang yang hampa. Tidak ada di sana kehidupan karena gelap gulita. Dari sejak itulah saudara-saudara, roh Allah melayang-layang. Roh Allah weruah merakepet et hasyamaim. Disinilah roh Allah itu bekerja dan Dia menciptakan. Yang pertama adalah terang. Yang kedua cakrawala. Hari ketiga tanah, laut, tumbuhan. Keempat benda-benda penerang. Kelima ikan dan burung. Hari keenam binatang dan manusia. Sungguh indah saudara-saudara kalau kita baca itu nanti dari Kejadian 1.
Namun saudara-saudara, karena Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, diurutkan dari hari yang pertama dan hari yang terakhir. Luar biasa saudara-saudara. Tuhan menciptakan dulu apa yang kita butuhkan. Bukan manusia yang pertama, tetapi terang. Diikuti dengan benda-benda penerang, ikan-ikan, burung-burung, binatang, dan terakhir adalah manusia. Apa artinya ini saudara-saudara? Ternyata disitulah kita lihat Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Tuhan telah menyediakan apa yang kita butuhkan. Jadi kita itu hanya mencari, menemukan apa yang kita butuhkan itu. Semuanya sudah tersedia bagi Tuhan. Disediakan oleh Tuhan. Dan itulah tadi lagu Pungan Ina, luar biasa tadi lagunya. Unang edi permudu Tuhan ido hamu ina. Unang holomos songon na tebu hamu nakina merde. Narohoti dora inang boru lubis ate. Nonya Simarmata Anita boru lubis inang omma kitua perempuan sahaga pipi. Nah, jadi datang boleh share pengalaman nanti dengan seksi perempuan inang. Tuhan memelihara kehidupan kita. Alania kamang do tama kenang bayangkan hari pertama Tuhan menciptakan terang. Yang kedua cakrawala. Apabila kita naik pesawat, kita akan lihat itu embun-embun. Di atasnya lagi masih ada langit. Disitulah cakrawala itu. Dan disitulah bintang-bintang bertaburan. Kalau kita baca kitab Mazmur, siapakah yang membuat bintang-bintang ini beraturan? Tuhanlah yang mengaturnya. Bayangkan Amanginang, semua planet ini berputar di rotasinya. Seandainya bertabrakan saudara-saudara, sedangkan mobil do bertabrakan, hancur. Apalagi mahita tabraka bumion doho planet na asing. Tentu inilah keluar biasaan Tuhan. Tuhan yang memegang tapuk ni purtibion. Tuhan yang memegang tapuk ni sudi nasana tinopana. Alania kamang do tamakenang. Mari kita mengandalkan iman. Karena Tuhan yang memelihara kita, maka marilah kita mengandalkan iman kepada Tuhan. Unang hotutulomos di tonganing ulumon. Di batado namanoppa sudi nariko diho. Namangiu mamuse di dok. Tolema itatoppa majolma. Adong tatimuhon di sihata ita. Dalam bahasa Indonesia, marilah kita menciptakan manusia. Nah, saudara-saudara, dalam Kejadian 3 ada di situ juga diketemukan marilah kita. Di Kejadian 11, marilah kita turun. Inilah yang menunjukkan bahwa di dalam perjanjian lama saudara-saudara, ketritunggalan Allah itu sudah ada. Maka ada pertanyaan ketika firman Tuhan berkata, marilah kita. Ada berapa orang di sana memang Tuhan? Ada berapa orang di sana? Sehingga ada perkataan marilah kita. Oh ternyata saudara-saudara, sebagaimana yang saya utarakan tadi, Tuhan kita itu adalah Esa. Namun memang kenapa memakai kata kita di sini? Karena di dalam diri keallahan itu, disitulah kita lihat tadi Trinitatis. Sedangkan di diri kita juga bisa. Maka tayo majoho inang do tirim. Boy dita makatai do dirita, boy. Demikian juga dengan Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita. Jadi Allah merancang di dalam dirinya. Allah berbicara di dalam dirinya. Apa yang akan dilakukan. Berfirmanlah Allah, marilah kita menjadikan manusia segambar dengan rupa Allah. Kalau segambar dengan rupa Allah, berarti rupa Allah itu nano-nano. Karena melihat kita sekarang tidak ada yang sama wajahnya. Banyak orang berkata
dikirain saya orang Kupang. Orang Kupangnya katanya. Enggak, orang Batak kok, saya bilang. Tapi ada juga orang bilang agak mirip-mirip India. Tapi yang lebih kejamnya mirip orang aborigin Australia. Tapi memang saudara-saudara, kalau memang kita perhatikan, kita semua orang Batak berbagai macam warna, wajah, dan lain sebagainya. Ada yang mirip orang Chinese, ada yang mirip orang Eropa, ada yang mirip orang Hong Kong, dan lain sebagainya. Pertanyaan adalah, apakah Allah itu berbagai macam warna, bermacam wajah? Oh tidak, saudara-saudara. Allah itu roh. Jadi namanya juga Allah adalah roh. Berarti saudara-saudara, ketika kita diciptakan, kalau kita baca dalam Kejadian 2 ayat 7, maka Allah menghembuskan napasnya kepada manusia. Berarti ketika Allah menghembuskan napasnya kepada manusia, maka Allah tinggal di dalam diri manusia. Itulah namanya imago Dei. Allah ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi ketika Allah ada di dalam diri masing-masing, maka ketika kita baik, itu adalah karena kebaikan Allah yang hadir dalam diri kita. Karena ketika kita murah hati, maka itu pertanda kemurahan hati Allah lah yang hadir dalam diri kita. Itulah yang dikatakan dalam Galatia 5, buah-buah roh. Ketika buah-buah roh itu hadir dalam diri kita, maka kita hidup di dalam kasih, kebaikan, kemurahan, kesabaran, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan kita sesuai dengan wajahnya. Tudus tu paranget taninna. Berarti saudara-saudara, Tuhan ada di dalam hati kita. Pertanyaan adalah, masih adakah Tuhan di hatimu? Atau jangan-jangan hati kita sudah dipenuhi dengan dolar, sudah dipenuhi dengan bisnis, sudah dipenuhi dengan teori-teori yang dari dunia ini. Maka ketika teori-teori yang dari dunia ini telah memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita, disitulah saya kira semakin banyak orang yang tidak percaya. Itulah yang menyebabkan Eropa sekarang makin meningkat ateisme. Semakin banyak orang meninggalkan Tuhan karena tidak ada lagi ruang Tuhan di dalam hati manusia. Maka tadi ketika mengantarkan khotbah ini, lagu dari Bukende Mandok, Goyau Tuhan merhiti hatami. Penuhilah aku Tuhan dengan firman-Mu. Kenapa? Karena hatiku selama ini telah dipenuhi oleh hal-hal yang dari dunia ini. Akamang dota makinang. Apakah sekarang yang memenuhi hati kita? Akadiru nuaing nama bay pojot pikiran tahun, nama bahen gabidang adong beinganan di bata di bagasa dirita. Itulah bahayanya. Ketika imago di wajah Tuhan tidak ada lagi dalam diri kita, manusia akan menjadi homo homini lupus. Manusia menjadi binatang bagi sesamanya. Hidup bahena jolma masyat Tuhan. Saling menghantam, saling memukul. Karena apa? Membunuh juga tidak takut. Karena roh Tuhan tidak lagi tinggal di dalam diri manusia. Menjadikan manusia itu menjadi homo homini lupus. Padahal karena roh Tuhan hadir dalam diri manusia, seharusnya menjadi homo homini sosial. Manusia harus bisa berdampingan dengan sesamanya manusia. Manusia harus saling mengasihi dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kita sudah semakin mengenal Tuhan. Kita sudah semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Maka melalui firman Tuhan di Minggu Trinitatis ini, mengajak kita amanginang. Mari semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup.
Tuhanlah yang memelihara. Kita hanya bekerja. Dan itulah yang dikatakan oleh Raja Sulaiman atau Salomo. Manusia hanya berencana, tetapi Tuhan yang menentukannya. Rohani jolma marsakab dalana, alai napatutu lakana holan jahuba. Kita hanya bekerja, saudara-saudara. Karena kita hanya diizinkan Tuhan untuk bekerja. Karena kita sudah diangkat Tuhan menjadi mandatarisnya. Baik kaum majuneng mulu mandatarisna, wakil nahita di Purtibion. Karena kita adalah wakil Tuhan, ido bahena didok rajai hamuma sadok akka nahutopai. Akan tunduk kepada kita. Padahal mamereng gugutta kamang dutta makinang, mana ada kuasa kita kalau kita diperhadapkan dengan gajah. Bakuar rapi gajah, salopit duhita dibayar. Mana ada taring kita jika kita diperhadapkan dengan singa? Mana ada kekuatan kita amanginang jika diperhadapkan dengan yang lain ciptaan Tuhan? Dan itulah luar biasanya Tuhan, bahwa rohnya bukan diberikan kepada binatang, tetapi rohnya diberikan kepada kita. Dan itulah yang dikatakan dalam Pemazmur, Mazmur 8. Siapakah manusia itu Tuhan? Sehingga engkau menjadikannya lebih tinggi dari malaikat. Siapakah manusia itu Tuhan? Sehingga engkau memilikinya, memberikannya mahkota. Itulah saudara-saudara, manusia beda dengan ciptaan lainnya. Ciptaan lainnya yang bergerak mungkin hanya diberikan kehidupan. Tapi kita manusia diberikan Tuhan rohnya. Bahkan yang menamai semua binatang-binatang adalah Tuhan memberikan tugas kepada Adam. Jadi rongi tipiak kamang dutama kinang si Adam doma beni guara. Si Adam do takalan asing ne. Alai ro tu hamadok dang boy alang muna papahananon. Hola nakatumbuh-tumbuhan ma Allah kamuninna. Jadi hola ditoppa si Adam do si Hawa kamang do tamakenang, mereka makan buah, makan sayur-sayuran. Makanya manusia pertama itu segar-segar do buhina jala dangarong marjerawat. Tetapi sejak kapan manusia diizinkan Tuhan makan daging? Setelah Nuh keluar dari perahu. Setelah keluar dari perahu, artinya saudara-saudara semua sudah hancur oleh karena air bah. Maka datanglah Tuhan berkata, Nuh, mulai sekarang kamu diizinkan memakan daging. Nanti kita baca dalam Kejadian 9. Tetapi jangan makan daging yang mentah, yang masih ada darahnya. Karena di dalam darah itu banyak bakteri atau bibit-bibit penyakit. Jadi makanya saudara-saudara, mulailah kita makan daging. Apakah kita makin hebat? Makin hebat. Apalagi kalau makan B2. Agak berminyak-minyak muka. Tapi bukan keharusan saudara-saudara. Maka pernah berkata, Amang, sejak kapan B2 masuk adat Batak katanya? Oh iya juga ya naraku. Ala buru songoni gabi dihubuk ke B2 tu hapor syaun. Tapi sebetulnya ada dong hubungan ni B2 dot hapor syaun. Ceritana songonon. Hiama sahalak ruas. Manguli manakonna. Anak naon mangalap boru sileban. Mulai dok boru sileban beda agama. Dungi Roma melapor tuhuria. Amang ay mangalap boru anak nami sa jabu. Alayom man sa boru sileban ninna. Bah, ino te, jolo marguru deh. Na pengulan yurion. Bahasa pula marguru amang bang adial lang bijagal baby inarwane. Jadi toro pangulay, hubungan dijagal baby harwa do tapor syaon. Nah, jadi akamang do tamakenang, kenapa Tuhan mengizinkan
manusia memakan daging oleh karena kebutuhan waktu itu sudah selesai bencana air bah. Untuk itu saudara-saudara, berarti Tuhan itu memikirkan kehidupan kita. Tuhan peduli dengan kita. Dia tahu segala apa yang kita perlukan di dalam hidup ini. Jadi nagodang dohi tapi sebetulnya mabai pikiran tahun jala tapi kiri di bata. Padahal kita tidak akan boleh memikirkan Tuhan. Sedangkan dikatakan jalanmu dan pikiranmu bagaikan langit dan bumi, demikianlah aku Tuhanmu. Rencanamu bukanlah rencanaku, jalanku bukanlah jalanmu. Maka saudara-saudara, jangan terlalu banyak memikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Tapi imanilah kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara, berbuat baiklah. Tetaplah kita menjadi pelaku kebaikan. Tetaplah kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Karena apa? Di dalam diri kita Allah hadir. Di dalam diri kita wajah Allah tinggal bersama kita. Tuhan memberkati. Selamat menikmati minggu-minggu Trinitatis. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa, meneguhkan kami. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Engkau menciptakan segala sesuatunya dan telah menyediakan apa yang kami perlukan di dalam hidup kami. Bukan hanya itu Tuhan, Engkau telah hadir dalam diri kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu, supaya kami menjadi wakil-Mu, mandataris-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kebaikan Tuhan telah hadir dalam diri kami. Kemurahan Tuhan telah ada di tengah-tengah kami. Maka kami akan membawanya kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, agar kami jangan mengandalkan pikiran kami, tetapi kami semakin mengandalkan iman kami kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberi kekuatan dan kuasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu yang telah didengarkan oleh umat-Mu, agar firman-Mu lah yang meneguhkan iman kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami serahkan Tuhan atas tuntunan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengajari, yang menuntun kami, agar pelayanan-pelayanan kami di gereja ini bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dengan jemaat-jemaat yang sedang sakit. Tuhan, kami memohon, karena kami adalah ciptaan-Mu dari tubuh tanah. Tuhan tahu apapun yang terjadi dalam tubuh kami ini, maka kami memohon, sembuhkanlah mereka, berikan kekuatan, berikan hikmat Tuhan, biarkan iman mereka semakin bertambah. Biarlah kami dan semua jemaat-jemaat-Mu yang tidak boleh hadir di ibadah hari ini Tuhan, Tuhan tunjukkanlah kasih setia-Mu bagi mereka. Begitu juga dengan negara kami. Kami bawa Tuhan terutama menyongsong tahun politik. Biarlah imago Dei, wajah Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga kerukunan, kedamaian di tengah-tengah bangsa kami. Begitu juga Tuhan dengan jemaat-Mu yang boleh berkunjung Tuhan di gereja-Mu hari ini beribadah. Mereka datang ke Bali ini Tuhan. Sepulangnya mereka dari Bali, biarlah mereka dalam keadaan sehat, bersuka cita, boleh berkumpul kembali di hari-hari yang akan datang di gereja-Mu dan pasar ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan kami. Kami datang Tuhan memohon, tolong kami menghadapi segala macam pergumulan kami. Apabila
hati kami, hati saudara-saudara kami telah dipenuhi oleh roh-roh dari dunia ini, kekuatan-kekuatan dari dunia ini. Kami mohon Tuhan, biarlah roh-Mu yang hadir dalam diri umat-Mu. Biarlah Tuhan mengisi hati kami dengan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan menjaga dan memelihara umat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kedua dan juga dukungan ke diakoni sosial gereja kita dan sending.
Dabasama pilihan turupa ni dibata martangiang mahita. Ali dibata amanami di banagijang. Hodo harwani selusi lilo na ringka do naso libasa na mauliutus. Hupasa tabi masih nilumi tuhai pilihan nami tuho. Sejalo me gabe uap na husus di jelum. Pasu-pasu mejar ramoti. Asa hupares yang hami pilihanon. Pati bulu nara jom di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Bukai marohanai mariti-hiti todim. Asalam tada hami godang ni sililum itu hami. Asalam gerger hama do muliat itu ho. Mariti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Salani lehot mi onirani pamataku osadohot tugeki onisaluhut martaku umasahat ituho naso ucat teguno. Ali debata nami, debata ama anak dotod di porbadia. Nabadia doho jalagok hamuliamu liat portibion. Pinuji jala pinasang amahoro di saleleng nililing na. Ala ni asin roham naung sahat tuhami do tusudi huriam. Namarlas ni roha duhami nuaeng. Ala naung di papatar jala di patadaw ko tuhami hadiryomu. Holong ni roham. Asin ni roham, labas ni roham, hasesani dosa, hangulas sugut, artas silihonommu sugut, rodi uhum, sidawommu sugut. Naso habilanga desudinay, ay naso dungnya tusan ni jolma, di patorang hodo tuhami, naso dung ni ida ni jolma, na di patarido kodo tuhami, naso dung ni hasiholan ni portibion, di won hodo di hami, naso tarleho portibio di leon hodo tu hami. Alani ihu pasat hami matuho daging nami, toddi nami, roha nami, rodi saluhu na di hami. Asa patu patawommu hami tuharajomu na di banagijang. Hodo manopahami, ubay tu hami tuhasyanganon. Sa ito pa jalay baru mahami. Asa tubuh hami padua halihon, jala gabi partohap dia siangan narosugut. Di lebung mi, naudu jala serep do rohanami rotuho, mangalehon rohanami, saibay may inganamu. Sayhoma mangula, jala margogo di bagasan hami, say paujung ulaw na pinuk kami di hami, naung sinahopommu, guarmu tu hami. Naung terdiri hami tu bagasan guarmu nebadi. Asa hami di ho jala ho di hami. Sailam tangkali rohana buruk sian hami. Jala selukor rohana baru tu hami. Asa badia parangin hami. Pabuan naung mauliate rohana hami tu ho. Say pargugoy mahami. Asa ho parangi ho kami sudi. Nanidok mo tu hami. Pabuan naung tutu hami akan akommu. Jalapanian dihangu dua sugut. Say paiya barita nauli di hami. Asa adong panggugun hami. Saliling hubulus hami hasyanganon. Say patugu haperson nami maritihite to di porbadia. Saha ro di hamatean. Asa sahat hami tuho. Aman hami marhite hite Tuhan Yesus Kristus. Amin aliyaman hami ni banagijang. Say pinurbadia magwarmo. Say ro maharajonmu, say saut mo lo meneroham di menotongon songon ibanogijang. Leo matuhamis dari nang luas siapari. Say samarus nami songon panis nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tu gitu pangujunan. Balua mahami sian pangako. Aiho dona puna harajaon dohat agugaon rani
Jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhan debata, jala mulak mahamu di bagasa dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasar homa damena tutodim. Sadok sesudi perhubas HKBP dan Pasar Resort Bali pasahaton molati gudang di Harromuna nabi ibadah di Minggu Sedarion. Pasatami ma selamat hari Minggu ma di tasaluna. Horas. Sungguh indah kabarmu yang hai percayalah. Yesus Kristus tak